Oke, baik lagi di channelnya Silakmen. Pada episode kali ini di season 3 yang spesial ini, gue mau membahas tentang senjata kuno. Tadi sempat disinggung di episode sebelumnya di episode Poneglyph, Ohara dan Sejarah yang Hilang. Pada kali ini gue mau membahas tentang senjata kuno. Keberadaan senjata kuno pertama kali disinggung pada saat Alabasta, di mana Crocodile dia mengincar sekali keberadaan senjata kuno yang disebut sebagai Pluton. Tapi sayang sampai saat ini masih sedikit informasi mengenai senjata kuno tersebut, baik dalam bentuk keberadaannya ataupun bentuk nyatanya seperti apa. Ada 3 macam senjata kuno. Yang pertama itu Pluton. Senjata kuno pertama ini disinggung pada Ark Alabasta berdasarkan gosip dan kabar burung yang beredar di dunia One Piece. Konon katanya, Pluton berbentuk sebuah kapal perang raksasa yang dapat memberikan kerusakan dan kehancuran yang begitu dahsyat. Bahkan mungkin ini kayaknya setara atau bahkan melebihi serangan dari Buster Call. Di mana Buster Call itu kan kapal perang angkatan laut beberapa antara 8 atau 10 gitu. Dia ngancurin sebuah pulau. Nah, mungkin Pluton itu jauh lebih dahsyat efek serangannya. Informasi tersebut didapatkan berdasarkan blueprint yang dimiliki oleh tukang kayu legendaris di Pulau Water Seven, yaitu manusia ikan yang bernama Tom. Yang kemudian blueprint tersebut diamanahkan kepada nakama Luffy, yaitu Franky. Salah satu konflik yang muncul di Ark Water Seven ini adalah pemerintah dunia melewati agennya, yaitu CP9 atau Cyberpol 9, mengincar keberadaan blueprint Pluton ini. Namun sayang seribu sayang, blueprint ini sudah terbakar habis oleh Franky setelah Franky berhasil untuk menghafalkan blueprint senjata kuno Pluton ini. Yang pertama ya tentang Pluton, yaitu kapal perang raksasa. Nggak tahu kapal perang atau kapal biasa aja, tapi intinya ini raksasa lah, ukurannya megah. Dan sampai sekarang masih belum tahu bentuknya seperti apa, bahkan blueprintnya pun cuman ditunjukin lembaran kertas birunya aja, nggak ditunjukin desainnya gitu. Lalu yang kedua, ini satu-satunya senjata kuno yang akhirnya udah jelas seperti apa wujudnya, kekuatannya seperti apa. Yang kedua itu Poseidon. Keberadaan Poseidon pertama kali disinggung pada Ark Skype, di mana namun tidak seperti Pluton yang merupakan sebuah benda. Poseidon ternyata merupakan sebuah kekuatan spesial yang diturunkan generasi demi generasi melalui Putri Duyung, yaitu kekuatan untuk berbicara dengan Seeking atau mengontrol kali ya, atau mengendalikan Seeking. Jadi kan Seeking itu kan dia udah sempat gua bahas tuh di episode pertama, yaitu tentang dunia One Piece. Seeking itu monster laut raksasa. Cuman masih belum tahu jumlah tepatnya tuh ada berapa. Soalnya di Fishman Island atau di Pulau Manusia Ikan, seingat gua itu ada 8 atau 7. Jadi emang macam-macam nih jenis dan rupa dari Seeking ini. Macam-macam jenis dan rupa dari Seeking ini. Ada yang bentuknya kayak zebra, ada yang bentuknya kayak ikan kembung, ada yang bentuknya itu kayak burung kayak gitu, tapi emang gede banget Seeking tuh. Perbandingannya adalah waktu di Pulau Manusia Ikan ada perahu raksasa yang bernama Noah. Jadi konflik utama dalam Ark ini tuh ada musuh. Siapa ya yang Flying Dutchman tuh?
Ya pokoknya ada musuh lah, dia yang punya kaki 4 gitu, manusia ikan juga. Dia pakai gelembung, dia ngangkat Noah, terus dia ngelempar Noah itu ke pulau manusia ikan. Kan pulau manusia ikan itu kan diselimuti sama gelembung juga. Kalau pecah, kena tekanan dasar laut. Orang 10.000 meter, 10 kilometer di bawah permukaan laut, ya berarti tekanannya tinggi dong. Kalau pecah ya berarti bakalan mati juga gitu karena tekanan laut yang kuat untuk orang-orang yang nggak punya sirip lah. Nah jadi kan itu tuh Noah tuh emang gede banget lah ukuran kapalnya tuh. Terbang gitu, si Luffy niatnya tuh dia tuh mau ngancurin semuanya, semua kapal Noah itu. Mau ngancurin sambil ngancurin musuh terakhirnya juga, si Hody Jones. Tapi Luffy juga dia bahkan nggak bisa ngancurin setengah kapal itu. Bayangin coba si Luffy aja dengan Elephant Gatling Gun, waduh. Masih ingat jurusnya, dan Elephant Gatling Gun, si Luffy aja dia bahkan nggak ngancurin setengahnya. Itu kan berarti gede banget nih kapal. Tapi si Rohige dia tuh nggak sadar, dia manggil apa? Shirahoshi dia tuh nggak nyadar, dia manggil, tiba-tiba ada datang si King. Si King itu kan jadi di Noah itu ada beberapa rantai, dan rantainya itu apa ya, dipegang pakai mulutnya si King gitu. Jadi kayak kayak delman lah ibaratnya. Dan si Kingnya kayak biasa-biasa aja, dia bisa nahan, mereka bisa nahan kapal besar Noah itu. Dan maksudnya dari situ udah dikasih tau kalau kekuatan si King tuh kayak gini gitu loh. Perbandingan kekuatannya tuh. Dia dengan apa ya, mereka dengan mudahnya bisa menahan kapal Noah yang begitu besar. Yang bahkan Luffy juga dia nggak sanggup buat ngancurin setengah dari kapal itu. Walaupun memang banyak yang hancur, tapi setengahnya pun nggak bisa hancur gitu sama Luffy, belum hancur lah sama Luffy itu. Nah tadi sempat gue sebut namanya, yaitu putri duyungnya, yaitu Shirahoshi. Shirahoshi adalah putri putri apa ya, anak bungsu dari kerajaan Ryugu, dari Raja Neptune kalau nggak salah. Istrinya, aduh gue lupa istrinya namanya siapa, sorry. Pokoknya dari Raja Neptune, putri bungsunya yaitu putri duyung namanya Shirahoshi. Bahkan mereka sebenarnya udah tahu, si Neptune dan kakak-kakaknya tuh udah tahu punya kekuatan spesial nih adik-adik kecilnya tuh. Soalnya sempat si Shirahoshi pertama kali ngebangkitin kekuatannya tuh ada di mana ada Crystal Dragon yang apa ya, yang terjebak di pulau manusia ikan. Ya namanya juga Crystal Dragon, mereka punya sifat yang songong. Mereka waktu itu sempat hampir ini ngancem pengen bunuh ibunya si Shirahoshi. Setelah itu Shirahoshi nangis, nggak sadar kekuatan Poseidonnya bangkit. Si King langsung dateng ngelilingin pulau manusia ikan, bayangin. Dateng sambil melototin si Crystal Dragon ini. Nah dari situ gue asumsi kalau Poseidon ini adalah kekuatan bukan cuman berbicara kepada si King, enggak. Itu kekuatan dasarnya lah untuk berbicara kepada si King. Soalnya yang bisa berbicara cuman Shirahoshi, dan Shirahoshi aja gitu yang bisa bicara sama si King. Tapi yang bisa mendengarkan si King itu Luffy udah bisa dengar. Kayaknya Momonosuke kayaknya harusnya bisa deh. Momonosuke dia udah bisa dengar. Terus Oden, Roger. Iya kayaknya mereka berempat deh yang udah bisa dengar. Tapi mereka nggak bisa bahasa si King. Tapi Shirahoshi dia bisa bahasa si King, bisa ngobrol sama si King. Nah asumsi gue adalah nggak cuma berbicara, tapi kayaknya kekuatan Poseidon adalah kekuatan yang menyatu dengan si King ini sendiri gitu. Entah dia bisa mengendalikan si King, atau si King bisa memahami perasaan Shirahoshi gitu. Dan si King menganggap Shirahoshi sebagai
ratu atau rajanya, raja yang harus mereka lindungi, raja yang harus mereka hormati, dan perintah Shirahoshi, perintah untuk mereka juga. Dan apa ya, tapi sayangnya Shirahoshi dia masih belum sadar kekuatan untuk bersatu dengan si King ini, bersatu dalam tanda kutip ya dengan si King ini. Tapi kayaknya dia udah sadar bisa bicara sama mereka gitu, sama si King. Soalnya ini kekuatan yang dahsyat lah, dimana si King itu salah satu monster yang apa ya, yang gede lah, sampai sekarang masih belum musnah tuh monster. Masih awet, masih umur panjang gitu. Dari pokoknya, dan yang bikin unik ada, mungkin kalau sadar ya, kalau diperhatiin kalau waktu kelompok Luffy pertama kali dia terjebak di Campbell, itu ada si King ditongolin. Coba bandingin desain si King waktu itu, berarti tahun berapa ya? Mungkin itu jadul banget, 2000-an. Dengan desain si King di Pulau Manusia Ikan, dan sama. Gue udah bandingin dan ternyata sama. Itu berarti si King yang ada di comeback berarti emang mereka gitu, mereka emang si King gitu. Tapi secara resmi baru dikasih tahu sama Oda di Pulau Manusia Ikan tentang si King ini. Dan ini kekuatan untuk Poseidon udah jelas ya. Pluton yaitu kapal perang raksasa, Poseidon yaitu kekuatan spesial bersama, entah berbicara, entah mengendalikan si King. Dan yang terakhir Uranus. Sampai dengan chapter terbaru, Uranus sempat disebut nggak ya? Gue lupa. Kayaknya bahkan disebut pun belum pernah. Kayaknya ya, belum pernah disebut. Dibahas pun belum pernah. Jadi sampai sekarang bentuk senjata kuno Uranus itu seperti apa belum tahu. Dan tapi feeling gue kayaknya kemungkinan Oda bakal nge-reveal sedikit petunjuk tentang Uranus di setelah Wano ini, atau setelah perang besar Onigashima bakalan di spill sama si Oda. Soalnya gini, soalnya ini kan Uranus tuh teori yang udah berkembang di semua pembaca One Piece. Padahal belum dikasih tahu secara resmi sama Oda gitu tentang Uranus ini. Tapi mereka udah udah menyatakan senjata kuno yang terakhir itu Uranus. Soalnya ini tuh, nama-nama ini tuh berasal dari dewa-dewi Yunani kuno, yaitu ada Pluton, Poseidon, dan Uranus. Pluton itu adalah dia dewa yang yang menguasai bumi dan isinya. Bumi dalam arti itu tanah dan isinya. Daratan, ibaratnya penguasa daratan. Kalau Poseidon yaitu dewi apa dewa ya? Yang menguasai lautan. Nah, Uranus adalah dewa yang menguasai langit. Jadi daratan itu ada Pluton, lautan ada Poseidon, dan langit yang terakhir ada Uranus. Nah, sampai sekarang apakah nanti ini senjata kunonya akan ditampilkan, akan dipakai oleh Oda? Gak tahu, gue juga masih bingung. Si Oda ini bakal kayak gimana, gila. Dia terlalu banyak misteri, terlalu banyak plot hole yang harus dia jelasin. Dan gila sih. Tapi kalau ini semua bakal terjelaskan dengan jelas, maksud gue, besar harapan gue Oda tuh nggak cuman ngasih sebentar aja, misalnya oke lah nanti di perang akhir Pluton ada, Poseidon ada, Uranus ada, tapi cuman sekedar sebagai fan service untuk menambal atau untuk mengisi plot hole yang besar ini gitu. Saya senjata kuno tuh bayangin udah tanam di Ak Alabasta. Alabasta itu di tahun 2000-an loh. Sampai sekarang di tahun 2020, udah 1 dekade lebih, senjata kuno masih ada dan masih menjadi pembicaraan gitu di teori-teori One Piece tuh. Ya, nanti gue mau berharap tentang Oda lah di episode khusus buat Eiichiro Oda. Ya, sekian, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan di episode tentang senjata kuno kali ini.
Teman-teman sehat-sehat ya. Gua Lakmen, pamit undur diri. Terima kasih dan dadah.